Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullabut talibat? Arju an takunu fi khairin wa afiyah kulla yawm. Alhamdulillah naltaqi kama hiya al-'ada fi darsina al-lughah al-arabiyyah al-mahbubah. Wal'an nahnu sanabahas an Jam' al-mudzakkari wal muannatsis salim. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dengan membahas jamak mudzakkar salim. Apakah jamak mudzakkar salim itu? Jamak al-jam'u artinya isim yang mempunyai arti 3 atau lebih. Al-mudzakkar, muzakkar artinya laki-laki. Jadi, jamak mudzakkar salim artinya isim yang menunjukkan laki-laki yang memiliki arti 3 atau lebih. Ya, jadi jamak mudzakkar salim ini adalah jamak untuk orang yang berakal. Di sini untuk laki-laki, ya. Ada tanda di akhir katanya yaitu huruf waw dan nun dalam keadaan rafa dan ya dan nun dalam keadaan nasab. Ya, maksudnya apa? Dalam keadaan rafa, misalnya dia kedudukannya menjadi fa'il atau mubtada atau khabar, maka akhir kata tersebut yaitu dengan huruf waw dan nun. Sedangkan apabila ia dalam keadaan nasab dan jar, misalnya nasab dia menjadi maf'ul bih misalnya, atau dalam keadaan jar artinya dia didahului oleh huruf jar menjadi majrur, maka dia tandanya dengan ya dan nun. Oke, sekarang kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada penjelasan. Kolom pertama adalah kata yang menjadi isim mufrad, ya. Kolom kedua berisi jamak mudzakkar salim yang marfu atau rafa. Kolom ketiga jamak mudzakkar salim dalam keadaan mansub atau majrur. Dan kolom keempat itu artinya. Kita lihat dari kolom pertama tentang isim mufrad. Apabila isim mufradnya adalah kata muslim, isim mufrad itu yang menunjukkan satu, ya, yang menunjukkan satu. Muslimun berarti satu orang muslim, laki-laki. Kalau kata ini dijadikan jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa, maka kata itu ditambah waw dan nun di akhirnya, ya. Jadi muslimun. Sedangkan kalau dia dalam keadaan mansub atau majrur, maka huruf akhirnya adalah ya dan nun, ya, menjadi muslimin. Oke. Sekarang yang kedua, isim mufradnya mukmin, artinya satu orang mukmin, laki-laki. Apabila ia dijadikan jamak mudzakkar salim yang marfu, maka tanda rafa'nya adalah waw dan nun menjadi mu'minun. Apabila ia dalam keadaan mansub atau majrur, maka tandanya adalah ya dan nun di akhirnya menjadi mu'minin. Begitu pula dengan kata yang ketiga, keempat, dan kelima. Shaim artinya satu orang laki-laki yang puasa. Naim artinya satu orang laki-laki yang tidur. Khasyi' yaitu artinya satu orang laki-laki yang khusyuk. Nah, apabila isim mufrad ini dijadikan jamak mudzakkar salim yang marfu, maka tinggal ditambah waw dan nun di belakangnya. Apabila dia menjadi jamak mudzakkar salim yang mansub, maka tinggal ditambahkan ya dan nun di belakangnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Ada kalimat dakhalal muslimuna al-masjida li sholatis subhi. Ma makna? Naam. Dakhala, telah masuk. Al-muslimuna, siapa yang masuk? Orang-orang Islam laki-laki. Al-masjida, ke masjid, li sholatis subhi, untuk sholat subuh. Oke, ini adalah jumlah fi'liyah, ya, karena diawali dengan fi'il, yaitu dakhala, artinya masuk, fi'il madhi. Nah, setelah dakhala ini kata al-muslimuna ada waw dan nun, berarti dia dalam keadaan rafa atau marfu. Kenapa dia dengan waw dan nun dalam keadaan rafa? Karena dia menjadi fa'il dari fi'il madhinya dakhala. Fa'il itu adalah pelaku pekerjaan, ya. Al-masjidah ini menjadi maf'ul bih, tandanya adalah
tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad gitu ya. Jadi al-muslimuna dalam contoh ini dia dalam keadaan marfu karena dia menjadi fa'il dari fi'il madi dakhala. Kita lihat contoh lain. Adkhalallahu al-kafirina an-nara. Apa artinya? Na'am, adkhala. Allah telah memasukkan Allah al-kafirina orang-orang kafir itu an-nara ke neraka. Ini juga jumlah fi'liyah ya. Kita lihat satu demi satu katanya. Adkhala fi'il madi. Allahu fa'il ya. Allah sebagai pelaku fa'il. Al-kafirina sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Nah, karena dia sebagai maf'ul bih, maka tanda akhirnya adalah ya dan nun ya. Karena dia sebagai maf'ul bih dalam keadaan mansub. Ya, seperti itu. Semoga bisa difahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini adalah lawan dari jamak mudzakkar salim ya. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah jamak untuk perempuan yang memiliki arti 3 atau lebih ya. Ini untuk perempuan. Berarti lawannya jamak mudzakkar salim. Ada tanda akhir di katanya yaitu huruf alif dan ta ya. Tandanya dia adalah di akhirnya itu ada huruf alif dan ta. Dalam keadaan rafa, maka tak ta'nis itu yang ada di akhirnya itu harokatnya adalah dhammatain atau dhammah. Sedangkan dalam keadaan nasab atau jar, maka harokat tak ta'nis yang di belakangnya itu dalam keadaan kasratain atau kasrah. Oke, sekarang kita akan memperhatikan tabel berikut ini. Nah, ini dia tabelnya sama seperti yang tadi di jamak mudzakkar salim. Di sini pun begitu ya. Isim mufradnya tinggal ditambahkan tak marbutah. Kenapa? Karena dia muannas ya. Karena dia muannas, menunjukkan perempuan. Muslimatun, seorang muslimah atau seorang Islam perempuan. Apabila dia akan dijadikan jamak muannas salim yang rafa atau marfu, maka ditambahkan apa di belakangnya? Alif dan ta. Tak marbutahnya itu dibuang dulu yang diisi mufrad, lalu dirubah atau diganti menjadi alif dan ta. Nah, taknya itu dalam keadaan marfu berarti harokatnya dhammah atau dhammatain. Muslimatun. Nah, sedangkan kalau dia dirubah menjadi dalam keadaan mansub atau majrur, maka harokat tak ta'nis yang ada di belakang itu dikasroh atau dikasrotain menjadi muslimatin ya. Tak ta'nisnya itu diharokat kasrotain karena dalam keadaan mansub atau majrur. Orang-orang Islam perempuan itu artinya. Begitu pula kata mukminatun, shaimatun, naimatun, khasyi'atun. Apabila dia akan dijadikan jamak muannas salim yang marfu, yang rafa, maka tak ta'nis di belakangnya itu dengan tanda dhammah tain atau dhammah. Dan kalau dia akan dijadikan dalam keadaan mansub atau majrur, maka tak ta'nis itu dengan kasrotain atau kasroh yang tak di belakangnya itu ya. Fahim tuh? Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Kalimatnya hampir sama dengan yang tadi di jamak mudzakkar salim, tetapi ini hanya diganti dengan jamak muannas salim pada fa'il dan yang lainnya. Contoh, dakhalat al-muslimatu al-masjida li sholati subhi. Manakah kata jamak muannas salim dalam kalimat ini? Na'am, sahih, al-muslimatu. Al-muslimatu di sini tak ta'nisnya dengan harokat dhammah. Berarti dia dalam keadaan marfu atau rafa. Kenapa dia dalam keadaan marfu atau rafa? Karena di sini dia kedudukannya sebagai fa'il ya. Fi'ilnya mana? Dakhalat. Apakah ada di situ maf'ul bih? Ada, yaitu al-masjida. Oke? Contoh kedua. Adkhalallahu al-kafirati an-nara.
Oke, Allah memasukkan orang-orang kafir perempuan itu ke neraka. Manakah di sini yang menjadi kata jamak muannas salim? Al-kafirati. Sahih. Kenapa taknya yang di akhir itu tak ta'nis di akhir itu di kasroh? Karena dia dalam keadaan mansub, ya, tanda nasabnya dengan kasroh. Kenapa dia di kasroh? Karena dia kedudukannya menjadi maf'ul bih. Manakah fa'ilnya? Allah. Manakah fi'ilnya? Adkhala. Oke, sekarang kita akan melihat latihan 1 yang harus kalian kerjakan. Oke, misalnya akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan latihan ini. Imla'il faragh bi'alamatil jam'i al-munasib. Isilah titik-titik ini dengan alamat jamak yang sesuai, ya, yang sesuai dengan kalimat atau konteks kalimat yang ada di soal itu. Nomor 1, tu'minu al-muslimu titik-titik bi arkanil Islam. Tu'minu artinya beriman, al-muslimu orang muslim, bi arkanil Islam dengan bi arkanil iman dengan rukun iman. Oke, kita lihat titik-titik ini kalian isi dengan alamat jamak yang sesuai. Sesuainya bagaimana kita melihatnya? Coba kita lihat di sini. Kita lihat dari fi'ilnya. Fi'ilnya ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari depannya dengan ta. Berarti menunjukkan muannas, ya. Fa'ilnya muannas. Nah, berarti al-muslim di sini karena menjadi fa'il, apakah dia jamak muannas atau jamak mudzakkar? Oke, lihat fi'il mudhari'nya menunjukkan muannas, ya. Yang kedua, as-salihu titik-titik yadhkurunallaha katsira. Orang-orang soleh itu senantiasa ingat kepada Allah. Nah, dilihat di sini fi'ilnya ini menunjukkan apa nih? Ada waw dan nun, menunjukkan jamak mudzakkar atau muannas. Nah, kalau kamu sudah tahu, silahkan mengisi di titik-titik ini, ya. Yang ketiga, marra al-ustadzu bit-talibi titik-titik al-mahirat. Pak guru telah melewati pelajar-pelajar yang cerdas itu. Nah, kita lihat di sini. Ada kata al-mahirati. Nah, al-mahirati ini adalah sifat dari kata at-talib. Ya. Kalau sifat itu harus sama dengan yang disifati atau mausub. Ini adalah na'at, maka harus sama dengan man'utnya. Berarti kalau na'atnya ada alif dan ta, ini jamak apa? Nah, jamak muannas atau mudzakkar, berarti harus sama. Di sini pun harus sama dengan kata al-mahirati, ya. Nomor 4, hamidal abu al-katib al-mujiddin. Al-katib titik-titik al-mujiddin. Bapak memuji al-katib, orang-orang yang menulis itu, al-mujiddin yang selalu bersungguh-sungguh. Nah, kita lihat di sini. Al-mujiddin ini juga na'at dari kata al-katib. Berarti di sini tandanya ya dan nun, berarti dia menunjukkan jamak apa? Muannas atau mudzakkar. Oke, ya. Sudah paham ya? Di sini kamu isi sesuai dengan sifatnya al-katib. Nomor 5, nasarat tabibatu al-ummahati al-hamil titik-titik fil mustashfa. Nasara telah menolong at-tabibatu para dokter perempuan itu, al-ummahati menolong siapa? Menolong ibu-ibu, al-hamil yang hamil fil mustashfa di rumah sakit. Al-hamil ini juga menjadi sifat dari al-ummahat. Al-ummahat ini jamak apa ya? Muannas atau mudzakkar. Maka sifatnya harus mengikuti sesuatu yang disifati atau mausubnya. Fahim tum? Insya Allah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang jamak mudzakkar dan muannas salim. Arju an takunu fahimina bihadzal dars. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Ma'an najah wa ilal liqa. Semoga kalian semua sukses dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Hayya nakhtatim biqiraati hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.